Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Hatur nuhun ka Pak Isep salahu pangjajab acara oge ihwatu iman berkah umat pangalengan nu dimuliakeun ku Allah. Dina pedaran satu acana urang parantos ngabahas ngeunaan bagaimana menentukan saham dan asal masalah. Aya 3 jenis dalam perbandingan antara jumlah saham dengan asal masalah. Yang pertama yaitu adl. Jumlah bilangan atau saham sama dengan bilangan asal masalah. Bilangannya sama. Kemudian yang kedua, aul. Jumlah saham lebih besar dari asal masalah. Kemudian yang ketiga, rod. Jumlah saham lebih kecil dari asal masalah. Namun dari ketiga itu tetap saja yang dijadikan alat untuk membagi adalah jumlah saham. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membagi tirkah atau membagi harta peninggalan si mati dengan jumlah saham dan mengalihkannya pada saham-saham masing-masing. Jadi sekarang mah ada tirkahnya. Ada tirkahnya atau ada hartanya atau warisannya. Supaya satu demi satu kita bagi 3 ya. Ada contoh perhitungan adl, ada contoh perhitungan aul, dan contoh perhitungan rod. Membagi tirkah dengan jumlah saham dan mengalihkannya pada saham-saham masing-masing. Setelah kita menjumlah saham masing-masing, maka langkah terakhir dalam perhitungan waris adalah membagi tirkah atau harta waris dengan jumlah saham itu, baik terjadi adl, aul, ataupun rod. Kemudian hasil bagi tersebut dikalikan kepada bagian saham masing-masing. Yang pertama, contoh penghitungan adl. Jika si mati meninggalkan harta warisan sebesar 192 juta. Ini contoh ya. Warisannya 192 juta. Sebagaimana pernah dijelaskan, jadi setiap benda peninggalan si mayit itu dinominalkan terlebih dahulu, dinilaikan. Walaupun bukan berarti dijual langsung, tapi ditentukan nilainya. Adapun ahli warisnya, 1 istri, 2 anak perempuan, 3 ibu, 4 saudara sekandung. Kita coba runut ya. Jadi kalau diberi judul kesempatan kali ini kita membahas tentang membagi tirkah dengan jumlah saham dan mengalihkannya
pada saham masing-masing. Dua anak perempuan atau al-bintu. Tiga ibu. Empat saudara sekandung. Coba. Istri ada ahli waris, ada paruh waris. 1/8. Anak perempuan 1/2. Ibu ada paruh waris atau waris sulbi 1/6. Saudara sekandung asobah. Berapakah asal masalah dari 1/8, 1/2, dan 1/6 yang masuk ke semuanya? Asal masalah kan tidak akan lepas dari yang 7 itu ya. 2, 4. Berapa? 24 bagi 1/8? 3. 12. 4. Sisanya berapa dari 24? 12, 16, 19. 5. Jumlah 24. Nah, sekarang ada hartanya kan? Ini dikali yang 192 juta. 192 juta dibagi dulu 24. 192 juta dibagi 24. Sebagai asal masalahnya. Berapa? 192 dibagi 24. 8 jutaan. Jadi satu sahamnya 8 juta. Kan ini sahamnya sudah dapat. Dia punya saham 3, dia 12, dia 4, dia 5. Tinggal dikalikan. Ini kali 8 juta. Ini kali 8 juta. Ini dikali 8 juta. Ini juga dikali 8 juta. 3 kali 8.
24 juta untuk siapa? Istri. Bisa tajang kawin deh, bisa? Kirang keneh. 12 kali 8 96 juta untuk anak perempuan. Bade kuliah deh cenah. Cekap. Opat kali 8 32 juta. 5 kali 8 40 juta. Nah, 192 juta. Coba kita cek. Istri sebagai pasangan sehidup sesurga mendapatkan 24 juta saja. Anak perempuan, anaknya lebih besar dari ibunya sendiri. Sang istri si mati mendapatkan 96 juta. Ibu sebagai yang melahirkannya mendapatkan 32 juta. Lebih besar ibu, lebih besar istri? Lebih besar ibu. Saudara sekandung, karena tidak ada lagi saudara yang lain, tiba-tiba dia lebih besar dari istri, lebih besar dari ibu. Inilah ilmu waris. Jadi kalau tidak dengan keimanan, temais, temelem, tengurus, tapi warisannya paling lebih besar dari istri dan ibu. Kalau anak kan wajar ya, karena dia ahli waris terdekat. Karena tidak ada mantan anak. Nah itu. Nah. Ibu mantan ibu saya. Mantan ibu. Itu. Kemudian Al-Ustaz Jajang Hidayatullah dalam bukunya menjelaskan, jika si mati meninggalkan harta waris sebesar 24 juta. Ya, sekarang 24 juta. Dengan ahli waris, istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini mah akan berlaku laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Nanti sudah contoh ini. Jadi contohnya ada 2. Allah. Apa? Iya betul. Palingan atau udah salah nulis. Bukan aul, adel. Mohon maaf, ininya salah judulnya. Adel. Adel itu antara asal masalah dengan jumlah saham sama. Asal masalah ya jumlah sahamnya sama. Sok sanajan jeung dulur pasea wae. Geus maot mah badag teh. Saudara sekandung akhu Syaki kan yang maot laki-laki kan?
Jadi jangan gegabah kalau kita mengatakan pasti nu panggede nama salaki atau pamajikan, cantang tuh. Pasti nu pangbadag nama inung atau bapak, belum tentu juga. Tergantung masih layak saudara. Iya. Siapa yang masih ada dari saudaranya itu dan yang meninggal pihak apa? Betul, jadi dilihat dulu siapa yang meninggal, siapa yang ditinggalkan, status. Di sini contoh yang kedua, 24 juta meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan. Istri mendapatkan 1/8. Anak laki-laki karena ada anak perempuan dapat asobah. Cucu perempuan tidak dapat apa-apa karena ada anak perempuan. Dan anak laki-laki maksudnya ada anak gitu ya. Selama ada waladus sulbi kan cucu tidak dapat. Istri karena 1/8, yang lainnya asobah, ada yang mahjub, terhalang, maka asal masalahnya ya 8. Karena hanya ada bagian 1/8. 1/8 kali 8 ya 1 ya. Asobah dari 1 asal masalahnya 8 ya 7. Istri dapat 1 sahamnya, anak laki-laki dan anak perempuan dapat 7 saham. Tadi harta warisannya 24 juta, asal masalah 8. 24 juta dibagi 8, 24 bagi 8, 3. Untuk istri 1 kali 3, ya 3. Dia dapat 3 juta. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan, sisanya. Sisa dari 3 juta, dari 24 juta, 21 juta. Nah, cara membaginya, laki-laki dapat 2, anak laki-laki, anak perempuan dapat 1. Jadi ditentukan dulu bagi 3. Di 21 dibagi 3. 7. Nah, yang anak laki-laki 7 kali 2 14, dia dapat 14 juta. Yang anak perempuan 7 kali 1 7 juta. Jadi istri dapat 3 juta, anak laki-laki 14 juta, anak perempuan 7 juta. Jadi 24. Terlepas apakah si cikal itu anak perempuan ataupun anak laki-laki. Contoh misalnya, cikalnya anak perempuan usia mau menikah, butuh uang. Sang adik bayi yang baru lahir usia 1 bulan, tetap saja 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Disinilah letak kesabaran menerima hukum Allah. Nah, cenah ari adi abi cenah butuh naon duit 14 juta, we mah deuk kawin, 7 juta mah cenah jang snack ge teu cukup. Itu contoh yang kedua ya, dari adl. Kita langsung ke contoh perhitungan awal. Ini sudah ya? Ya. Langsung ke contoh perhitungan awal. Yang kedua, contoh perhitungan awal. Awal itu apa? Asal masalah, jumlah saham JS lebih besar dari AM, asal masalah.
Contohnya di sini seorang mati meninggalkan tirkah warisannya 117 juta. Ahli warisnya 1 suami, 2 anak perempuan, 3 ibu, 4 cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi sama 4. 1 yang meninggalnya itu suami, berarti ahli warisnya suami, berarti yang meninggalnya istri. Yang kedua anak perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapakah bagian suami ketika ada anak? 1/4. Tadi tirkahnya berapa? 117 juta. Seperempat. Karena ada anak perempuan. Anak perempuan dia seorang 1/2. Ibu ada anak perempuan 1/6. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini mah bintu ibni 1/6. Coba 1/4, 1/2, 1/6, 1/6. Berapa asal masalahnya? 12. Seperempat kali 12 3. 1/2 6. 2 juga. 117 juta itu sahamnya atau tirkahnya. Sekarang perlu dijumlah dulu. 3 tambah 6 tambah 2 tambah 2 13. Inilah awal. JS lebih besar dari AM. Maka yang digunakan adalah tetap yang di bawah. Inilah awal jumlah saham. Nah, jadi ini 117 juta bagi 13 berapa? 9 juta. 3 kali 9 27 juta. Untuk siapa? Nah, aya jang kawin deui. 6 kali 9 Panggungku 6 kali 9 54 juta. 2 kali 9 18 juta.
Ini juga sama. Jumlah 117 juta. Inilah yang disebut aul. Suami dengan jumlah warisan 27 juta. Ya bisa kajandanya. Ditinggal mati sama istri dapat janda. Mau cekap segitu mah? Mau ka Allah mah? Mau. Jadi lamun hirup teu boga amal nya, urang teh hirup teu boga amal soleh. Hanas harta teh digugunduk, dikukumpul. Lamun misalna teh manehna teh misalna lamun anu manehna teh salakina. Kan manehna teh ngumpulkeun motor, mobil, imah, maot. Pamajikanna teh kawin deui jeung saha jeung supirna. Kawinna jeung supirna. Mata kudu boga kahadean gitu. Atuh nalika anu mau teh pamajikanana pan dikumpulkeun gelang kalung ya, dijajar-jajar dina lomari gitu. Maot apa teh? Tah. Si perhiasan teh dipake kawin deui. Sugan kan dia setengah kilo. Jadi maksudnya kita harus punya amal soleh gitu. Sudah tiada mah harta kita digunakan oleh ahli waris. Kan ahli waris itu bukan hanya anak, termasuk pasangan kita. Iya, seperti itu. Inilah awal ya. Di sini anak perempuan masih menduduki klasemen tertinggi ya di piala ilmu waris. Ibu di sini lebih kecil dari suami ya. Ya, lebih kecil dari suami ibu. Kalau tadi tersaingi. Cucu perempuan alhamdulillah kabagian keneh oge. Karena dari anak laki-laki. Berarti bapaknya maot ya? Bapaknya ini kan dia teh cucu dari anak laki-laki. Di sini anak laki-laki tidak ada. Kemana? Mungkin korban Cianjur atau korban Lion Air. Ya, inilah awal ya. Satu lagi contoh perhitungan rod. Rod ini terbagi dua. A. Jika tidak ada suami istri. B. Jika ada suami atau istri. Jadi ada dua contoh. Contoh awal cuma satu. Sudah ini? Sudah.
sekarang rod ya. Jadi ada dua ya. Berarti kita bikin dua ini, dua contoh. Yang pertama, A. Jika tidak ada suami istri. Jika tidak ada suami istri. Seorang meninggal dunia dengan tirkah atau warisannya 850 juta. Ladang nyawa. Ahli warisnya ibu, saudari sekandung, istilahnya al-ukhtu syakikoh. Warna sekandung mas syakik, mun laki-laki syakik, mun perempuan syakikoh. Mun selain eta sebapa lil ab, seibu lil Yang ketiga saudari sebapa, tah naon istilahna? Al-ukhtu lil ab. Aya dulur tere. Berapakah bagian ibu ketika berarti yang meninggal siapa? Anaknya. Anak kaya raya, lihat. Hartanya banyak tapi belum nikah. Jomblo menikah. Jomblo meninggal dunia. Ya, itu tidak? Hati-hati kepada jombloan dan jomblowati. Sebesar apapun hartamu, engkau akan mewariskannya kepada orang lain. Siap-siap jomblo. Berapa bagian ibu? 1/6. Karena tidak ada paruwaris. Saudari sekandung 1/2, tidak ada paruwaris. Saudari sebapak, ada saudari sekandung dapat 1/6, dapat 1/2, 1/6. Berapakah asal masalah dari 1/6, 1/2, 1/6? 6. Ya, yang terendah dulu 6. Ngan badag ting. Jadi KPK kan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Naon KPK teh dina matematika teh? Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Berapa ini? 1. Trust 3 1. Jumlah 5. Ini disebut rod. Jumlah saham lebih kecil dari asal masalah, atau asal masalah lebih besar dari jumlah saham. Itu disebut rod. Berapa tadi hartanya? 850 juta. Nah, jadi jomblo kaya raya. Jomblo kaya raya. Loba ting pipilih sigana. Coba 850 juta dibagi 5. 17 juta.
Coba ulang. 170. Apaan jomblo kaya raya? Jomblo kaya raya. Geus makanya raya. Bagian ibu 170 juta. 170 juta. Mending 170 juta anak tiada. Jadi dipakai jangan ngawinkeun budak nu hiji deui. Tak gitu dah. Kumaha tuh dah sifat dunia mah kieu. Pan disebut lagi harta mah malun. Malun itu sesuatu yang tidak pernah diam di seseorang. Berpindah, hari ini ada di seseorang dari A, besok pindah ke si B, terus pindahan duit malah gitu, tedek cicing. Makanya Islam mengajarkan mau melalui apa uang itu keluar dan dari mana kita dapatkan. Tetan jadi pameunteun mah, da duit mah diawet-awet ge pasti keluar. Ulah 3 orang Makassar. Lantaran duit nah hayang awet, tunah hanapun lisbang dihakan rayap gitu, beak jadi bubuk. Padahal sakarung kan duit 100 ribuan. Dibikeun kabang tadi bere 300 ribu. Para beraya. Tiga kali 170 510 juta. Untuk siapa ini? Saudari sekandung. Iya, adik atau kakak. Yang meninggal ini mau laki-laki ya, mau perempuan gitu. Pokoknya mah bade jombloan, bade jomblowati nu mau teh kasusna. Eril ketika meninggal sudah menikah belum? Nah, berarti meninggalkan ayah Pak Ridwan Kamil, ibu Bu Atalia, itu adiknya ya, adiknya perempuan, terus sudah ya, iya. Tinggal nanti dicek apa punya kakek, nenek. Apa sajakah harta peninggalan Eril? Ini 170 juta. Totalnya 850 juta. Coba. Mata kudunya kadulur ge nya. Indung wae eleh kadulur mah warisanana. Sanajan keur hirup nama gelut wae. Cek orang Sunda dek jauh sengit kemang deket bau tai gitu nya. Pan babasanana gitu. Ari keur jauh kamana AA menisono KTT kamana teteh ATT gelut pas deket mah gitu. Ari jauh ditatanyakeun jauh sengit kembang, ari deket pas saya wae deket bau tai. Kau mau jauh deket bau tai we. Makanya ada sebuah nasihat ya, awin akhoka mastatokta. Belalah saudaramu sedapat mungkin. Cek orang Sunda mah buruk-buruk papan jati. Nah, jadi papan jati kan jati teh hiji di antara awi anu awis, kai anu awis. Gitu. Jadi jati teh kai anu awis. Sok sanajan buruk tetep berharga tina jati mah.
Sanajan alus, kayu putih bingkeng. Murah kayu putih mah gitu. Matak sing nyaah ka dulur. Nah, sekarang yang terakhir ya, yang B. B. Jika ada suami atau istri. Jika si mati meninggalkan harta waris sebesar 960 juta. Contohnya tirkah 960 juta. Berarti 1 M kurang 40 juta. Terus dianggo cenah kanggo mayar ruko. Ahli warisnya istri. Berarti yang meninggal suami. Yang kedua ibu. Yang ketiga saudari seibu. Gaduh dulur tere. Teboga anak. Sabaraha bagian istri? Teu aya budak, teu gaduh budak. 1/4. Pan antara 1/4 1/8. Ibu teu aya budak. 1/3, 1/6 mun aya ahli waris, paru waris. Saudari seibu dulur tere 1/6. Cok, berapa asal masalahnya? 12. Dua belas kali 1/4, 12 kali 1/3, 12 kali 1/6, 2. Jumlah 9. Inilah yang disebut rod. Jumlah saham lebih kecil dari asal masalah. Jumlah saham lebih kecil dari asal masalah. Tadi 960 juta. Nah, itu contohnya jadi dibagi asal masalah. Oh, karena ada istri. Ya, karena ada suami atau istri. Jadi kalau ada suami atau istri yang digunakan ini asal masalah. Kenapa sih? Jadi 2 kali ngetang. Dua kali ngetang. Sabaraha? 80 juta. Tilu kali 80 Kang Osata? Kawin deh. Pasti. Iya nu disebut Rana Bengsrat. Naon sok Rana Bengsrat teh? Naon eta masuk kana kopi. Nah, cucuk teh badag-badag. Kan disebut Rana Bengsrat teh hari itu di per istri tapi keburu meninggal dunia gitu.
Candi Cabak pisan. Karena biasa. Iya. $960 juta dikurangi 240 juta. Berapa? Yang ini 960 dikurangi 240 bagian istri. Nanti sisanya kita bagikan ke sini. Berapa? 720 juta. Nah, aya sisa tah 720 juta. Pan sesa eta teh lamun dibagikeun ka dieu kan dieu jangar sirah. Pokona mah aya koma ka dieu teh. Geus we jadian deui cenah. Nah. Jadi cicing isi mah geus da geus kabagiannya misah gitu. Kawin. Ayeuna mah tina 720 tah. Jadian deui, lain jadian deui jadi tahap kedua. 720. Ayah ibu, ayah saudari seibu. Berapa bagian ibu? Bagian saudari? Sok, jadi andi asal masalahna. Genep. Itu mah? 12. Nah, turunkan asal masalah. Da entos isi mah tos beres tong dibawaan deui saya mah. Jadi licik gitu. Lain licik. Sok, asal masalahna genap cenah nama. Setuju tah? 2 hiji 3 nah tilunya 720 dibagi tilu 240. Seberapa? 240 juta. 240 juta. Kali 2. Ya seberapa? 480 juta. Jumlah 720 CF. Istri dapat 24. Saudari 1.240. Jadi badagan si emak. Si emak jadi badag. Kulantaran anu mawatna budak lalakinya, betul? Iya, budak lalakinya. Inilah perbedaan antara ada suami dan tidak ada suami. Ada kesimpulannya. Kesimpulan kata Ustaz Jajang Hidayatullah dalam bukunya. Untuk menghitung harta waris, maka perhatikan dan tempuh langkah-langkah berikut ini. 1. Tentukan bagian masing-masing ahli waris. Itu yang pertama. 2. Tentukan asal masalah AM. 3. Tentukan saham masing-masing ahli waris dan jumlahkan saham-saham itu JS. 4. Harta dibagi jumlah saham, lalu hasilnya dikalikan saham masing-masing ahli waris. Tadi anu disebut jodoh tak disangka-sangka.
Itu 4 kesimpulan. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang inkisar saham. Inkisar saham. Seperti apa inkisar saham? Insya Allah nanti pada bahasan selanjutnya. Demikian aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.